no olah balu ini ini sampai olahin lagi olahin. Mereka paling bajingan dari kami. Main mau paling bajingan. Politik omong sampai anak mantu ini bagaimana nih? Kata Sia bahwa ini yang omong ini Adi Bere. Jangan terlalu bajingan di sini. Yang bajingan di sini Adi Bere. Bajingan itu Adi Bere. Oh ini akareno, hubungi no balu pasang balik ho. Ya halo teman-teman semua dimana saja berada, selamat sore, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau reaksi video-video yang kemarin-kemarin pada saat politik atau kampanye. Nah ini saya awalnya saya reaksi terkait video-video politik ya. Sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin saya mau reaksi, tapi khawatirnya nanti orang menilai kita bahwa kita mendukung figur-figur tertentu. Jadi saya menunggu untuk selesai dulu, selesai politik dulu, selesai kampanye dulu, baru saya mau reaksi. Nah ini salah satu video yang menurut saya sangat menarik atau cukup menarik untuk saya mau reaksi. Nah ini video pada saat kampanye di Kecamatan Rinhat, salah satu figur atau calon yang kampanye di sana, Pak Simon dengan wakilnya, terus kemudian ada penyampaian dari anggota DPR. Nah, ini juga bukan orang lain, masih teman saya. Dulu kita pernah berjuang sama-sama untuk Pak Simon dengan wakilnya, yaitu Kim Taolin dulu. Nah, sekarang mereka sudah masing-masing punya wakil sendiri-sendiri. Nah ini cukup menarik menurut saya, supaya kita bisa memberikan pandangan atau saran dan pendapat soal apa dan bagaimana caranya bisa memberikan penyampaian yang baik terhadap masyarakat luas. Nah ini cukup menarik untuk kita reaksi. Nah teman-teman, mari kita saksikan videonya ya. Tes. Selamat sore. Selamat sore. Saling apa nih? Sambil minum kopi. Pusui melay, Rinhat na menang kalale. Teves kalale. Hau kakamaksi, Omelki, Dewan Edi, amin maksuara wain. Ay main hat na rin dua resintir. Kali dua saja sudah 4.000. Menang toh? Saya hanya berbicara 3 hal. Pertama soal balik tanah. Cara 3 hal ya. Balik tanah, Rinhat, lebih balik tanah. Karena saya DPR, saya harus berbicara fakta. Rinhat ini hanya ada beberapa desa yang berpotensi untuk kita balik tanah. Yang lain-lain itu besok lusa Pak Bupati dan Pak Wakil terpilih dilihat dengan obat-obatan. Tidak bisa balik tanah, bagaimana Pak balik satu ruinnya. 2015 ada yang berjanji, manakala kami terpilih, gunung-gunung kami ratakan. Halo Pak Dewan, ngeri Pak Dewan. Tidak ada gunung-gunung yang diratakan di Rinhat. Tidak ada. Kemarin ada yang datang berjanji lagi di sebelah bawah, kami terpilih kami akan ratakan gunung-gunung. Munafik. Katanya munafik. Munafik. Omong kosong. Yang berbicara untuk kepentingan masyarakat Rinhat selama 5 tahun hanya Adi Bere. Katanya hanya ada Bere saja yang berbicara di Rinhat ya. Maka dari situ kita kekurangan anggota dewan, kita harus menang di bupati wakil bupati. Betul. Hakata kemin ronalale, ami DPR nih, no hay irna kes Rinhat, minta maaf. Ada senior yang ada Om Ignas, ada Benai, Andre, tapi kamu kes wilayah nih. Sebut semua ini dewan. Keson si kang wilayah. Ya. Maka saya menyadari itu, kita kekurangan anggota dewan, harus saya berkolaborasi dengan teman-teman yang mendukung SN FBN. Kan ini pak, mereka soal rese, mereka soal voting.
Nah, mesti kira-kira hak menang kan? Maka mesti harus dukung Bapak Simon Kakak Felix. Kami Ya ada ini 15 bicaranya kursi. juga ngelantur nih, ngelantur. 15 kursi. DPR naik 105. Jadi kalau itu menangkan Bapak Simon Kakak Felix, pasti teman-teman itu akan membantu saya bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat Reinhard. Kan rumah Serkes bosok ten. Katanya semua tuh apa putar balik. Tim sukses ini Pak memakai si DPR. No, hai, memakai si hanya DPR, no bupati, no wakil bupati. Ini Pak Dewan luar biasa nih, Pak Dewan satu nih. Yang kedua, saya mau sampaikan untuk Bapak Simon dan Bapak Felix kebutuhan pokok di Reinhard. Yang pertama itu soal jalan. Soal jalan. Jalan kabupaten itu masih sisa sekitar 7 kilo. Penghubung dari Desa Tafuli, Wekeke, dan Boen. Selain itu hanya ada jalan penghubung kecamatan dan desa. Itu kebutuhan pokok. Yang kedua, kita omong soal berobat gratis. Saya kadang-kadang juga merasa lucu. Ada paslon di dunia lain berkampanye bahwa seolah-olah tidak ada berobat gratis. Ada paslon di dunia lain. Dunia yang mana nih Pak Adi? Berobat itu bangkalan. Aduh, ini Pak Dewan ini bagaimana nih? Baik, berobat gratis itu ada. Tidak adanya ada di mana? Cuman di zaman Bapak Simon membuat berobat gratis ini ada transparan, di mana bekerja sama dengan BPJS. Untuk apa? Untuk ada transparan soal pembayaran, karena itu sudah sistem. Kalau kira-kira aku suami berobat pakai KTP saja, hanya berobat di 2 rumah sakit yang dimana bentuk sistem kerjasama. Kalau di zamannya Bapak Simon itu untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Perbedaannya sangat jauh. Ya ini masih masuk lah penyampaian. Ini menurut saya masih masuk. Johannes Pupung Makokne paling hebat. Aku semit bau moras na itatene. Taman naik seluruh dia bermain administrasi sampai 20 orang. Untuk apa? Ya, Papa Mama tahu sendiri. Apalagi di zaman itu mereka yang berkuasa. Hanya di zaman itu mereka yang berkuasa, berarti SBS atau Stefanus Boyaseran ya. Itu bekerja sama dengan BPJS untuk apa? Untuk keluarga yang ada di Papua pun sakit bisa berobat gratis. Di zaman mereka hanya bekerja sama dengan 2 rumah sakit, yang dimana bisa kita menduga bahwa bisa ada permainan administrasi, dan di situ juga saya bisa menduga bahwa ada korupsi di dalam. Siapa tahu tiap hari pius administrasi di sana. Orang sakit 10 orang dia bisa laporkan 20 orang yang sakit. Itu ada dugaan korupsi lain di kampanye. Bisa menduga. Tapi di zaman Bapak Simon tidak. Karena bekerja sama dengan BPJS itu sudah ada sistemnya tersendiri. Tidak bisa tipu. Kalau kerja sama dengan rumah sakit bisa tipu. Yang ketiga saya juga heran. Kerja dengan rumah sakit bisa tipu. Bapak Simon dan Kakak Felix, kami punya partai mendukung salah satu calon gubernur, yaitu Mikila Kelena. Itu sudah bicara soal gubernur lagi. Untuk pengobatan gratis ini bekerja sama dengan BPJS. Tapi saya herannya paslon di Melaka tidak mau mengakui itu. Padahal kami punya paket Milky Johnny berjuang untuk bagaimana program berobat gratis itu harus bekerja sama dengan BPJS. Mereka membelok. Katanya mereka membelok ya. Enggaknya tim yang mana nih? Tim Taulingka atau SBS yang membelok nih? Si mempunyai. Lalu Pak Adi bilang Bapak Simon tidak membangun di Reinhard. Terlalu panas nih. Saya secara pribadi mengakui itu.
Karena apa? Namanya pemimpin itu ada fokus. Bapak Simon itu hanya memimpin selama 3 tahun. 2021 itu pelantikan anggaran yang sudah ditetapkan untuk pemimpin sebelumnya. Bapak Simon baru bisa dapat anggaran murni itu ada di 2023-2024. 2,5 tahun Bapak Simon mampu membangun kantor daerah. Pembangunan jalan ada di mana-mana. Bapak Simon menyadari bahwa keterbatasan anggaran harus ada fokus pembangunan. Aku sudah kalau itlere to oster lambat, ipa itlere leandre kir-kir itlere holalali. Holalai. Nah itu yang kita butuh dari pemimpin. Ada konsep. Harus nebalu barak. Ya bagaimana ada konsep? Bapak dulu bicara tidak ada konsep, ini gimana? Kira-kira saya Bapak Simon memimpin, saya masih status sebagai supir. Pak Adi Dewa ada gimana nih? Traktor yang baik itu hanya 22. Mau buktikan? Ada satu sedang parkir di Pak Erik Mantolos punya rumah. Itu ada rusak, tidak bisa ditarik. Ada satu di depan Pak Paulus Deda, Bapak kecil. Tidak bisa diperbaiki. Amahat mal buat nih semua dia mah apa tuntut tema balik tanah gratis. Baik. Putar balik kan isi. Putar balik kan isi ya. Orang sebelum baik. Bagaimana ini barang-barang rusak? Sementara tiap tahun pertanggungjawaban anggaran pemeliharaannya 100%. Tapi ini barang-barang masih rusak. Berarti sesungguhnya yang munafik itu ada di mereka. Sesungguhnya munafik itu ada di mereka. Mereka itu berarti Kim Taolin dengan wakilnya, terus kemudian SBS dan wakilnya. Katanya munafik itu ada di mereka ya. Di sana nak pealin dari dia. Tapi nak eswali. Mulai. Saya mau sampaikan kalau mau supaya pembangunan di Rinhat tercapai harus dukung SNFBN karena kita hanya satu DPR. DPR kurang tiang mesti menang bupati supaya DPR kurang tiang mesti harus menang bupati. DPR sekurang harus menang bupati begitu. DPR naik ida, ikala teknik bupati, ket bermimpi. Ket bermimpi. Jadi mesti harus tambah DPR. Tapi saya jamin kalau Bapak Simon dan Kakak Felix terpilih, Pak Kokes bebas. Think saya lebih lagi di teman-teman koalisi, ang kawal kepentingan emiknya selesai. Ini luar biasa. Tim sukses yang di sini omong banyak saja. Apa tamai? Pakai soal kota ini. Kira-kira seolah-olah oleh big musi ami. Kira-kira seolah-olah lebih big musi ami. Saya Kakak Maxi, Kakak Melki, Deon ini. Kami sudah bawa 2.000 suara. Kali 4.000. Mereka ini yang lebih big. Jangan likan halono. No olah balu ini ini sampai olahin lagi olahin. Mereka paling bajingan dari kami. Main mau paling bajingan. Politik omong sampai anak mantu ini bagaimana nih? Kata sia bahwa ini yang omong ini Adi Bere. Jangan terlalu bajingan di sini. Yang bajingan di sini Adi Bere. Bajingan itu Adi Bere. Nak reno hubungi no balu pasang balik buru-buru lalai sore neske. Seolah-olah paling bajingan. Mau lalek, na mesti pertama batunsus main makai seolah-olah. Nani bot sih. Nama mana nani bot? Ini menang lale. Au pemenang inanin
Nane bot kakak Sipri hari ini ada kak Vincent di sini. It menang telak. Menang telak. Itu menang itu. Ya itu ya teman-teman. Luar biasa nih saya lihat Bapak Dewa nih. Cukup lihai dalam berpolitik. Tapi yang saya petik dari apa yang beliau sampaikan ini, apa ya, kita seorang dewan, tentunya kita punya tolak ukur dan parameter untuk mengukur sebelum kita memberikan penyampaian kita kepada masyarakat, apalagi pada saat kampanye. Ini nanti kira-kira masyarakat menilai bahwa kita ini orang yang paling paling bisa di dapil itu. Tapi yang saya petik ya, paling penting atau poin yang paling penting yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi Bere ini, Dewan ini, menurut saya berbicara itu ada ukurannya, pas-pasan saja, pas-pas, mesti harus pas-pas. Ini tadi bicara soal di Rinhat itu tidak ada orang lain untuk menyampaikan aspirasi kepada aspirasi masyarakat selain Pak Adi, lalu kemudian campur lagi kepada anak-anak mantu yang berpolitik di Rinhat. Jadi begini Pak, yang saya mau mengomentari, siapapun orangnya pada saat demokrasi, kita Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi mau anak mantu, mau bukan anak mantu, dia mau pilih siapapun itu silakan. Tapi sampai Pak bilang tidak ada anak mantu yang paling bajingan di Rinhat selain Adi Bere, itu menurut saya ini orang dewan bicara seperti begini tidak berkompeten ya. Kompetisi yang saat ini Bapak ikuti yang cukup menarik, tetapi penyampaian Bapak itu yang tidak menarik. Seolah-olah menjudge orang bahwa orang itu tidak bisa bikin apa-apa dan Bapak sendiri yang bisa, itu loh. Terus kemudian katanya tadi pada tahun 2015 itu ada janji dari Pak SBS katanya ya. Ya 2015 itu pasti SBS lah, siapa lagi. Kalau menang di Rinhat, gunung-gunung mau digusur, mau diratakan. Ya kita tahu bahwa setiap figur atau setiap calon itu pasti punya janjinya. Semua orang, bahkan Pak Simon juga punya janji banyak sama semua. SBS juga banyak janji. Terus Kim Taoleng juga pasti ada janjinya. Jadi jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi Pak ini sebagai anggota dewan menyampaikan sesuatu itu atau statementnya Bapak itu mesti harus diukur dengan baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat terus. Nah teman-teman, ini salah satu video yang saya reaksi. Memang saya lihat kurang menarik sih. Kurang menariknya untuk didengar. Bahwa penyampaiannya itu menurut saya, gimana ya, seorang anggota dewan berbicaranya seperti itu yang menurut saya kurang pas dan kurang tepat. Sehingga banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar biar makin paham terkait dengan ilmu politik supaya bagus, kedepannya bagus. Teman-teman saya lihat sudah mumpuni untuk ilmunya, sudah bagus untuk ilmu strategi politiknya, tetapi saat penyampaian seperti begini ya kayak menghujat satu sama lain, jadi bisa buat masyarakat bertolak belakang untuk bisa berkelahi ini, kira-kira seperti itu ya. Ini yang saya mau sampaikan teman-teman, silakan nanti kolom komentar saya kira-kira video mana lagi yang kita mau reaksi soal kampanye yang kemarin-kemarin. Karena sudah selesai pemilihan ini ya kita sudah bebas untuk mereaksi, karena termasuk saya pun tidak pilih figur siapapun ya, tidak memihak ke siapapun, saya netral. Jadi hari ini baru saya bisa mereaksi ya. Itu yang saya sampaikan. Silakan teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share ya sebanyak mungkin. Silakan kalau ada video-video yang mau direaksi, teman-teman jangan lupa tulis komentar di kolom komentar saya. Terima kasih, selamat sore dan selamat berjuang.